Ridwan Kamil dikabarkan selingkuh. Bener emang ya. Jadi teman-teman, siapapun yang nonton video ini, saya harap kita belajar lah. Jadi orang yang lebih intelek, yang belajar lagi mengenai diri kita. Kebanyakan orang tuh selalu mengalihkan ya. Kita saking stresnya dengan kehidupan kita cari hiburan. Yang namanya gosip itu juga kan hiburan sebenarnya. Makanya di TV dan juga sekarang di sosmed ada acara yang namanya gosip secara online. Baik di Instagram, YouTube, di TikTok apalagi. FYP kalau kita udah cari suatu berita, itu terus yang diceritain, yang masuk ke beranda kita. Sehingga apa? Kita dari bangun tidur selalu ngurusin urusan orang lain. Pernah nggak kita berpikir, kok hidup kita masih gini-gini aja ya? Kenapa ya? Kok karir saya nggak naik-naik? Kok gaji saya masih segini-segini aja ya? Apakah hubungan saya dengan istri dan anak saya makin mesra apa enggak? Atau bahkan makin menjauh? Kalau kita gosipin, sebenarnya diri kita juga banyak kok yang harus dikoreksi. Seperti misalkan kita punya uang, kita selalu berpikir nggak utamakan keluarga dulu di atas cicilan, apalagi cicilan ada bunganya. Padahal kita dikasih rezeki itu, yang utamanya kita adalah berkewajiban pada saat akad nikah juga kan, udah bersalaman, udah akad nikah dan berjanji ingin menafkahi istri dan juga keluarga. Nah, selama ini kalau kita punya rezeki, yang mana dulu yang didahulukan? Nah, ini yang bisa membuat diri kita jadi susah untuk hidup lebih bahagia. Karena apa? Setiap kita ada rezeki, yang kita prioritaskan adalah hal-hal yang berbau maksiat. Entah itu cicilan, atau bahkan hal-hal yang menyimpang, perselingkuhan dan lain-lainnya. Karena apa? Karena kita nggak ada komunikasi yang baik dengan pasangan kita, sehingga kita merasa bosan. Nah, itulah jalan setan untuk membuat rumah tangga kita jadi berantakan. Jadi kalian semua belajar deh bagaimana cara mengkondisikan agar hidup kita baik aja. Belajar nih tentang pengembangan diri, bagaimana cara yang memimpin, bagaimana cara komunikasi yang baik. Sehingga apa? Di pekerjaan kita mendapatkan posisi yang baik karena kita bisa memimpin. Kita bisa memimpin, akhirnya petinggi kita bisa melihat bahwa diri kita bisa menjadi atasan. Dan otomatis kalau kita udah menjadi atasan, otomatis kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Setuju nggak? Daripada kita belajar untuk mengkoreksi orang lain, seakan-akan kita yang nggak pernah salah nih, yang salah tuh orang lain. Yang salah tuh Pak Ridwan Kamil nih, bukan si ceweknya. Terus ceweknya tuh kayak gini fisiknya. Bahasa itu aja. Saya nggak apa. Pengembangan diri kita nggak ada yang ngurusin. Kita nih belajar ya, 5 tahun ke depan saya akan seperti apa ya? Seperti apa planning saya nih? Saya maunya penghasilan saya sekian. Caranya gimana ya? Apakah dari gaji? Apakah kita cari penghasilan tambahan? Atau kita kerja sambil usaha sampingan? Dan kita sering nggak berbaur sama orang lain, orang yang lebih senior. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, yang membuat diri kita kadang-kadang lalai. Yang kita fokuskan adalah orang lain, sehingga kita hidupnya gini-gini aja, nggak berkembang, dan selalu menyalahkan orang lain. Atau bahkan menyalahkan pemerintah. Usaha lagi turun, yang disalahkan pemerintah. Lagi ada COVID nih, dan lain-lainnya. Lagi ada masalah kerjaan, pemerintah lagi. Gara-gara presiden nih, akhirnya perusahaan saya tutup, bangkrut. Gara-gara tarif ini nih, kita nggak menyalahkan diri sendiri. Padahal apapun kondisinya, kalau kita di posisi yang vital, kita posisi yang benar-benar dibutuhkan oleh atasan kita, otomatis kita jadi prioritas terakhir untuk dikeluarkan di perusahaan tersebut jika kapalnya sedang oleng. Ya, manajer mereka bisa memimpin dan mereka tahu caranya bisa memajukan pendapatan dan juga efisiensi dari perusahaan tersebut sehingga marginnya terjaga. Nah, ini orang-orang yang dibutuhkan oleh para pemimpin untuk bisa menjaga kestabilisan dari perusahaan. Dan para tokoh masyarakat juga orang terakhir pasti yang dikeluarkan dari organisasi. Karena mereka yang tahu seluk-beluk dari organisasi yang sedang pimpin di lingkungan mereka. Para ustadz dan kiai pasti menjadi prioritas utama untuk diselamatkan kalau lagi ada apa-apa. Karena mereka yang tahu ilmunya dalam kehidupan ini, bagaimana caranya bisa lebih baik lagi. Jadi, lebih baik daripada kita bahas gosip mengenai Pak Ridwan Kamil selingkuh atau enggak, lebih baik kita belajar nih. Cari video-video seperti saya gini nih, mengedukasi,
membuat diri kita jadi makin pinter, makin dewasa, makin bisa menjadi manusia pembelajar, dan kita bisa menjadi manusia yang bisa mengajarkan orang lain setelah ilmunya kita dapatkan. Oke? Bisnis bisa maju, kehidupan kita bisa jadi pemimpin, dan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekian dulu ya. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.